6 bantuan sosial tidak cair mulai di bulan Januari 2022. Bantuan apa saja yang di stop? Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, diklik dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terupdate dari channel PKH Reportase. Pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan untuk memberi bantuan sosial dan ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19. Tak hanya rakyat rentan dan miskin, deretan kebijakan dan stimulus juga menyasar kepada pekerja hingga pengusaha atau korporasi. Tujuannya untuk menjaga konsumsi tidak mandek selama pandemi berlangsung. Ada banyak bantuan sosial di tahun 2021 diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2022, bantuan sosial meskipun dilanjutkan namun ada beberapa di stop keberadaannya karena pertimbangan kondisi di tahun 2022 berbeda di tahun lalu saat diberlakukannya PSBB dan PPKM di beberapa wilayah. Kendati berakhir dalam waktu yang bervariasi, pada awalnya berbagai kebijakan didesain pemerintah dengan jangka waktu setahun atau kurang. Menteri Sosial Tri Risma hari ini pun telah menghapus beberapa bantuan sosial. Berikut 6 bantuan sosial yang tidak cair mulai di bulan Januari 2022. 1. Subsidi listrik. Pemerintah melalui PT PLN Persero menyetop subsidi tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA sampai dengan 900 VA dan bisnis kecil serta industri kecil pada 2022. Stimulus listrik ini tadinya akan berakhir pada 31 Desember 2020. Namun, program dilanjutkan pada 2021 sejalan dengan kebijakan PSBB yang dilanjutkan menjadi PPKM. Tarik ulur stimulus listrik terjadi beberapa kali sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Terakhir, pemerintah kembali memperpanjang stimulus dari yang seharusnya berhenti pada bulan September 2021 menjadi Desember 2021. Adapun skema stimulus yang diberikan selama 2021 adalah diskon 50% untuk pelanggan golongan rumah tangga berdaya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA. Lalu untuk golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25%. Dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala. Terakhir, pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan industri bisnis. 2. BPNT PPKM. Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial bagi tambahan 5,9 juta keluarga penerima manfaat yang datanya baru diusulkan oleh pemerintah daerah dengan nominal bantuan sebesar Rp200.000 per keluarga penerima manfaat selama bulan Juli hingga Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar 7,08 triliun. Ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta kepala keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan. 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember. Jadi penerima bantuan pangan non-tunai atau sembako itu totalnya 18,8 juta, ditambah 5,9 juta penerima baru sesuai usulan daerah. Untuk tahun 2022, bantuan sosial PPKM tidak cair lagi di bulan Januari seiring dilonggarkannya kegiatan masyarakat setelah sebelumnya memberlakukan PPKM berdampak turunnya daya beli masyarakat karena adanya pembatasan aktivitas karena diberlakukannya PPKM.
3. BPUM UMKM. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, telah menyalurkan BPUM atau BLT UMKM tahun 2021 mencapai 99,26% atau 15,24 triliun. Kemenkop UKM menargetkan penyaluran bantuan ini bisa rampung hingga 100% di akhir tahun 2021. Sebelumnya, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Edi Satria mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kelanjutan program BLT UMKM tersebut. Saat ini, Kemenkop UKM masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan terkait anggaran program BLT UMKM 2022. Dikutip dari Instagram @kemenkopukm, BLT UMKM 1,2 juta atau Banpres produktif rencananya akan diperpanjang pada tahun 2022 untuk para pelaku usaha mikro. Akan tetapi untuk jadwal pendaftaran BLT UMKM 1,2 juta di tahun 2022 belum ada kepastian. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah mengenai perpanjangan BPUM UMKM dan dipastikan di bulan Januari 2022 tidak ada pencairan. Yang keempat, BST 300.000 kantor pos. Bansos tunai COVID-19 awalnya diberikan untuk warga yang terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dan direncanakan untuk 4 bulan, yakni bulan Januari hingga April 2021. Program ini kemudian diperpanjang karena pemerintah menerapkan PPKM darurat sehingga diperpanjang di bulan Agustus dan September 2021. Untuk tahun 2022 di bulan Januari, BST tidak cair lagi. Yang kelima, BLT Gaji atau BSU Ketenagakerjaan. Pemerintah mencairkan bantuan langsung tunai BLT untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Program ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dengan beberapa perubahan aturan. Khusus 2021, bantuan diberikan kepada buruh dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan dan yang terdampak PPKM level 3 dan 4. Besaran bantuan adalah 1 juta per orang. BLT Gaji diberikan kepada 8.783.350 pekerja yang terdampak pandemi COVID-19 dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan anggaran yang dikucurkan sebesar 8,78 triliun. Aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Menurut Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri, BLT Gaji selesai disalurkan pada penutupan anggaran akhir tahun lalu. Ia mengaku tak mengetahui bila bantuan bakal dilanjutkan pada 2022. Selanjutnya yang keenam, kuota internet pelajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bantuan kuota data internet tidak akan berlanjut pada tahun 2022 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi M. Hasan Habibi. Tahun depan sudah tidak ada lagi bantuan kuota internet, ujar Hasan kepada Kompas.com pada hari Senin 27 Januari 2021. Alasannya, proses pembelajaran tahun depan diharapkan secara bertahap sudah mulai tatap muka. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terbaru, semua satuan pendidikan di daerah yang berstatus PPKM level 1, 2, dan 3 wajib melakukan pembelajaran tatap muka yang terbatas.
Di sisi lain, program vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun kian masif dilakukan. Mulai Januari 2022, semua daerah PPKM level 1-3 wajib pembelajaran tatap muka terbatas. Hal itu berdasarkan SKB 4 Menteri terbaru, kata dia. Untuk diketahui, awal bulan Desember 2021, pemerintah memperpanjang periode pemberian bantuan kuota internet hingga Desember 2021. Bantuan tambahan kuota data internet di bulan Desember telah disalurkan secara bertahap pada tanggal 11 sampai dengan 15 Desember 2021. Tahun 2022, kuota internet tidak lagi diperpanjang di bulan Januari 2022 seiring pembelajaran tatap muka bagi pelajar sudah diberlakukan. Sobat PKH Reportase, demikian topik kita hari ini, 6 bantuan pemerintah yang tidak cair mulai Januari 2022. Jika ada pertanyaan dan komentar, silahkan diketik pada kolom di bawah video ini. Tanggapi beritanya dengan like dan dislike, share bila bermanfaat, dan subscribe dengan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran bersama seluruh kerabat Info Bansos pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19.